ini menjadi viral di media berkaitan dengan masjid, berkaitan dengan pondok pesantren. Bahkan kami menyatakan masjid adalah tempat nyaman sholat dan beribadah. Mengapa Nabi merobohkan masjid bernama Dirar? Karena di dalamnya terdapat banyak teror. Pondok pesantren bukan tempat kaderisasi terorisme, tetapi bahwa ada yang tinggal di sana mengkampanyekan pemikiran dan ideologi berafiliasi kepada jaringan terorisme. Perlu dilakukan cegah dini dan tindak lanjut secara tegas. Oleh karena itu, isu-isu itu dapat dipertanyakan, dapat disampaikan kepada narasumber kita, baik yang kita sampaikan tadi oleh Bapak Kepala BNPTRI maupun kelak yang akan disampaikan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Kepada Abah Habib Lutfi bin Yahya yang hadir, ini undangan dari tuan rumah adalah 300 undangan para tokoh se-Provinsi Banten, Ormas Islam, OKP, dan tentu Forkopimda, dan juga dihadiri oleh perwakilan umat beragama selain Islam sudah hadir bersama kita. Oleh karena itu, kami mohon berkenan Abah dapat menyampaikan amanatnya kepada kami semua dengan tema bersama kita adalah silaturahim dan dialog kebangsaan BNPTRI dengan Forkopimda, tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam rangka pencegahan radikalisme di Provinsi Banten. Demikian Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat sore. Tidak terlepas dari pertemuan sore hari ini, kita akan selalu memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Tidak terlepas pula pasti selawat salam junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta para rasul, para nabi, para pendahulu, serta sahabatnya, keluarganya semuanya. Amal batu yang saya hormati, yang saya banggakan, pimpinan BNPT, Bapak Bupati, dan bapak-bapak dari BNPT. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, dan para sesepuh, para tokoh agama, dan para pemuda. Ya, maaf sekali lagi saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Semoga bapak-bapak yang ada di sini, khususnya yang penanganan dalam rangka dan BNPT diberi kekuatan oleh Yang Maha Esa dalam membangun bangsa ini, yang kita siap mempersiapkan artinya mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Dan yang tidak kalah pentingnya, Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati, Bapak Bupati atau yang mewakili Bapak-bapak dari Forkopimda di Kabupaten Lebak, dan yang saya hormati dari jajaran TNI, kepolisian yang selalu saya banggakan, hadirin telah juga terhormat. Indonesia ini luas lautnya, kepulauannya luar biasa. Di dalam kepulauan tersebut diberi oleh Yang Maha Kuasa kelebihan masing-masing, seperti hasil bumi pertiwi dengan segala kesuburannya yang tidak bisa kita pungkiri. Justru kalau kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa terlalu kecil. Namun tidak ada kalimat yang lebih indah dan manis selain terima kasih sementara ini. Yang kedua, saya mempunyai pribadi sendiri,
apa yang telah saya pelajari di dalam ketimikan, toleran dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita melihat sejarah para pendahulu pendiri bangsa ini, saya kagum. Dan sedikit saya menyimpulkan, ternyata setelah kita bolak-balik melihat sejarah, bangsa Indonesia ini bukan keturunan bangsa penjajah, tapi bangsa yang rasional, bangsa yang sangat intelektual. Yang menjadi pertanyaan, regenerasi penerus ini sudah dipersiapkan atau belum untuk menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Alhamdulillah dengan munculnya BNPB dan lain-lainnya yang menjadi ajang terutama dapur yang telah mempersiapkan untuk generasi-generasi mendatang. Itu harapan saya. Banyak beberapa hal, di antaranya kita ambil toleran para pendahulu, bagaimana menjadi alat atau menyatukan umat dan bangsa ini, seperti di zaman Majapahit sudah memberikan satu contoh yang luar biasa. Di zaman Hayam Wuruk dan akhirnya yang terkenal Gajah Mada, bagaimana pendekatan pada waktu itu sampai memberikan tanah Ampel Gento yang cukup luas yang sampai sekarang dikenal, di mana di tempat tersebut ada Sunan Ampel. Itu kalau kita sejarah kita buka adalah jasa dari Brawijaya terutama yang memberikan tanah tersebut. Dan pada waktu itu Menteri Pertanian dan Menteri Ekonomi yang diangkat adalah Maulana Malik Ibrahim. Menteri Keuangannya Maulana Ibrahim Asmaraton. Yang menjadi hebat itu yang diangkat berbeda, yang mengangkat juga berbeda. Kok bisa menurut? Kok bisa terjadi? Itu satu contoh yang luar biasa. Lebih kagum kita taruh ke Bapak. Pada waktu zaman Sunan Kudus. Di zaman Sunan Kudus itu sumber di mana rajanya terkenal, sultannya atau rajanya Poncowati. Agama berbeda. Biasanya kalau Dhul Hijjah akan terjadi bisa saja pertumpahan darah, karena ada masalah yang namanya sapi itu menjadi keistimewaan dalam agama tertentu atau yang dikeramatkan. Tapi Sunan Kudus istimewa, justru menuntun sapinya dengan secara ilmiah menerangkan tentang sapi, sehingga ahli Kudus tidak ada yang berani memotong sapi sampai sekarang. Mungkin kalau ada orang Kudus bisa ngomong. Istilahnya kalau orang Kudus dan potong sapi itu kualat. Potong sapinya di mana? Ya di Jepara atau di Rembang atau di Pati. Tapi di Kudus kan. Boleh tanyakan. Mungkin kalau Allah ada di Kudus. Disitulah membangun keukhuwahan, persatuan yang dirintis oleh Sunan Kudus. Yang akhirnya keraton Poncowati diberikan kepada Kanjeng Sunan Kudus. Ini contoh yang luar biasa di sini.
diberikan kepada beliau. Kalau saya mungkin, ya na'udzubillah, lebih keikhlasan, diberi keraton, sudah komplit prajuritnya dan sebagainya, lah ya ngantuk nemu betul. Tapi itu yang Sunan Kudus tidak mau, karena sudah ada Demak yang sah, pemerintahan yang sah. Jadi beliau tidak mau membuat negara dalam negara. Padahal hanya berapa kilometer antar Demak dan itu. Kurang apa sejarah ini di Indonesia sebetulnya? Kalau mau kita pelajari, itu diantaranya. Maka dari itu kekuatan Demak semakin luar biasa. Masih banyak lagi contoh-contoh. Kalau kesuburan dari segi mulai pertanian dan sebagainya, kita bisa melihat Wali Sembilan dan tokoh-tokoh yang lain. Saya kagum diantaranya Borobudur, Prambanan, Mendut. Ini mampu mendatangkan dolar. Mau diakui atau tidak? Berapa turis yang masuk ke daerah wilayah Yogyakarta? Magelang. Dan kekaguman saya masalah teknologi. Kalau kita berbicara teknologi, kita berbicara itu mengangkat batu yang Borobudur maupun Prambanan itu gimana? Yang kedua berbicara tentang lem. Ada yang berdapat ini pakai putih telur dan sebagainya. Tapi saya pribadi tidak. Saya yang paling kagum bahwa beliau itu mampu membuat satu candi yang kadar bobotnya dengan batu murni bukan 100 ton, tapi ribuan ton. Coba lihat Borobudur, belum pernah. Di sekitar tersebut ada gunung yang selalu erupsi. Tiap tahun tidak mati, bergetar dan mengeluarkan lahar, entah itu lahar dingin ataupun tidak. Yang saya kagumi beliau itu bisa menghitung getaran bumi harusnya Borobudur di mana dibangun dan Candi Prambanan dibangun. Mestinya kalau pikiran logika rutok. Itu hebatnya. Belum menghitung bintang urang utaranya, bintang selatan, bintang timur, pancar ke bumi ini berapa, sehingga tegak lurusnya 1 derajat pun tidak bergeser. Disitulah menjadi kekuatan. Kalau kita mau melihat itu semua, berarti bangsa kita itu bangsa maju, bukan bangsa mundur. Kemana kekaguman kita kepada para beliau, kebanggaan kita kepada para beliau itu kemana sekarang? Ini PR untuk kita semuanya. Apakah kita akan membiarkan ke depan masa depan generasi kita ke depan tidak mampu amanat yang telah ditugaskan ditinggalkan para sesepuh pendiri bangsa ini, atau menjadi pemuda yang mengecewakan para beliau? Ini PR kita. Mau diatur atau tidak? Sejauh mana? Itulah diantaranya. Belum bagaimana kita melihat pertahanan nasional dari segi ekonomi, dari segi pertanian dan lain sebagainya. Wali sembilan kita itu tidak lagi bersurban lalu tasbihnya dikalungkan. Bukan itu. Beliau adalah orang-orang intelektual, ilmuwan, ahli fikih, ahli kedokteran, ahli ekonom,
ahli pertanian, dan bisa menempatkan diri hidup di kalangan yang berbeda, rukun, kompak, saling membackup, saling mengayomi. Ini contoh yang luar biasa. Buktinya mana aja saya buktikan? Mana di antaranya? Gunung Jati. Putranya yang di Banten ini, Maulana Hasanuddin, yang gak kenal sama beliau siapa? Hampir para tokoh ulama yang ada di Banten ini, entah itu jalur dari bapak, entah jalur dari ibu, masih ada sangkut pautnya darah dengan darah beliau. Separuh ziarah non muslim, separuh untuk muslim. Yang non muslim dari lilin yang paling kecil sampai yang besar, dari menyan yang paling kecil sampai yang besar. Ada yang caranya datang ziarah begini, ada yang datang langsung dan sebagainya. Ajib kok nggak ribut itu. Apa yang bakar minyak yang besar umpamanya loh. Wah, hidung itu kan nggak enak. Kalau bakar minyak tuh kecil saja, ini hidung kita gimana? Ya ada kan. Bisa menyatu kok. Di dalam kompak kita muslim, aduh, kalau dikir mungkin speaker dekatnya pecah. Pakai suara yang besar, ada yang kecil, ada yang ngebut, ada yang di dadanya agak sesak. Satu lagi. Belakang lagi rombongan satu bis. Kamu antep bener sih dikirnya. Ini dada saya itu agak sesak gara-gara ini. Yang satu yang udah, kalau kita nggak kebut pada mungkin kita dapat banyak. Kok bisa? Orang sudah meninggal 444 tahun yang lalu masih bisa mempersatukan umat, mempersatukan bangsa. Lalu nilai kita ini apa? Maka perlu dengan munculnya BNPB tersebut, ayo bareng-bareng bagaimana menyelamatkan generasi yang akan datang. Ini prinsipnya, supaya bisa ikut andil dalam membangun bangsa ini, memberikan jawaban kepada bangsa ini, kepada dunia skop yang kecil sampai dunia internasional. Inilah Indonesia. Kami bangga anak Indonesia. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia. Tertanam atau tidak? Ya banyak sih, kalau mungkin ada upacara seremonial ataupun yang tidak, dengan mengalunkan lagu Indonesia Raya, ya tinggal kadang maaf saja. Itu karena peraturan. Nah, saya tanya kepada anak-anak kita, terutama, kamu ini melakukan Indonesia Raya sebagai menuruti peraturan atau gimana? Coba. Ya jawabnya peraturan. Karena ada pertemuan dan acara. Kamu tahu nggak maksudnya Indonesia Raya? Apa hanya sebagai alunan lagu? Padahal di dalam lagu Indonesia Raya itu ada lagu yang menekan kita untuk berikrar. Bukan semata-mata dalam lagu Indonesia tanah airku, basa-basi atau tidak? Jawab. Harusnya begitu. Kalau kita sudah berani menyatakan di dalam lagu Indonesia tanah airku, ikrar. Sampai sejauh mana pernyataan kami Indonesia tanah airku, hidup di Timur Tengah, silakan. Pulang pakai surban juga garis fadl, itu sunnah Nabi kan. Tapi tidak melenturkan Indonesia. Hidup di Timur Tengah, hidup di Eropa, silahkan. Dengan bahasa Inggris yang baik, makan pakai sendok garpu, keju, roti dan sebagainya. Oke. Tapi tidak ada merubah. I am Indonesia. I love Indonesia. Saya adalah bangsa Indonesia. Saya pecinta Indonesia. Karena apa? Kalimat Indonesia tanah airku telah melekat kepada
rakyat, regenerasi, generasi demokrasi, bukan semata-mata lagu biasa. Maka apabila kita sudah berani menyatakan Indonesia tanah itu, dituntut tanggung jawab sejauh mana untuk menyelamatkan bangsa ini. Ini PR. Demikian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib telah memberikan amanat kepada kita tentang pentingnya penegasan hadirnya BNPT adalah sebagai dapurnya kebangsaan Republik Indonesia. Dari BNPT akan lahir orang-orang yang punya komitmen dan kecintaan kepada negara Republik Indonesia. Bapak dan Ibu peserta, para kiai, pimpinan pondok dan seluruhnya hadir, masih memiliki waktu yang cukup untuk kita semua. Silakan kepada bapak-bapak yang ingin menyampaikan dalam bentuk apapun saran, pendapat, dan mungkin pertanyaan. Seperti telah kami singgung tadi, bahwa isu yang sangat viral hari ini berkaitan dengan isu radikalisme dapat dikonfirmasikan dan dapat ditanyakan kepada dua narasumber kita, Habib Lutfi Yahya dan Bapak Kepala BNPT. Silakan yang satu, dua, satu lagi ada ibu-ibu. Baik, dua saja terlebih dulu. Secara singkat dan padat sebutkan nama dan berasal dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dari Panjengkal, saya dapat undangan dari Kiai Dr. Saya dari Bogor, pimpinan Forum Pondok Pesantren Kabupaten Bogor. Kebetulan Bogor itu mempunyai catatan pondok pesantren 1.500 yang tercatat di Kementerian Agama. Jadi terbesar di seluruh Indonesia, Pak Jenderal. Yang ingin saya tanyakan, teman-teman itu bertanya kepada saya terkaitan dengan statement Pak Jenderal, ada 193 pondok pesantren yang terpapar dengan indikasi terorisme atau radikalisme. Saya singkat bertanya Pak Jenderal, apakah di Bogor itu ada atau tidak? Itu aja Pak Jenderal. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 198. Silakan. Yang ngacung lebih dulu tadi yang mana? Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Selamat sore. Yang saya hormati orang tua kami Al-Habib Muhammad Lutfi bin Alim bin Yahya yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dan juga Komjen Boy Raffi Ahmad. Dulu kami sempat jumpa dengan Bapak Jenderal saat kami di FKUD, dan sekarang masih di FKUD Provinsi Banten, dan juga Wakil Gubernur Provinsi Banten yang menjadi Ketua Dewan Penasihat FKUD, serta pimpinan Pondok Pesantren Nurul Falah. Saya bersyukur ketika saya, Pendeta Beni Halim, dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia wilayah Banten, selaku Ketua Umum dan juga salah satu ketua dari Musyawarah Pimpinan Gereja-Gereja Provinsi Banten. Jadi di Banten ini ada 119 lembaga gereja yang difasilitasi dulu oleh Ibu Gubernur dalam Musyawarah Pimpinan Gereja, termasuk diantaranya Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Ada beberapa catatan yang saya pikir perlu disampaikan kepada Jenderal yang juga mengundang kami selaku BNPT, serta yang kami hormati orang tua kami, Habib Lutfi. Kalau dari tadi disebut dan saya setuju, radikal terorisme ini usia panjang dan misteri. Namun yang membuat panjang dan memiliki varian yang luar biasa cepat adalah ketika memang, ya kalau kamu lihat kita kurang solid di dalam melakukan langkah-langkah preventif. Nah itu sebabnya kami hendak mengusulkan supaya aktivitas dialog kebangsaan ini tidak dischedule,
dan tidak parsial. BNPB sendiri, Pemprov sendiri, lembaga-lembaga macam sendiri, mungkin ada bulannya, kan? Bulan pertama oleh siapa dan seterusnya. Sehingga semangat kebangsaan itu bisa berlangsung terus dan terus. Tapi juga yang kedua, mungkin ini mohon pencerahan, apakah radikal terorisme itu hanya terkait dengan ideologi dan kekuasaan atas negara, atau juga bisa berlangsung dalam skop teritori tertentu, lingkup yang kecil. Nah, maksudnya adalah radikal terorisme yang menteror, dia melakukan tindakan keras. Sebenarnya kelompok manapun yang melakukan tindakan radikal itu sebagai bentuk indikator dari terorisme. Jadi menurut saya nggak melulu misalkan dia hendak menggeser negara, tapi setiap hal yang mulai dari hal yang kecil ini yang juga perlu diperhatikan. Ya langsung. Nah yang ketiga saya sebut, mungkin yang perlu itu adalah mewujudkan anti kontra radikalis yang tadi Jenderal Setaf sebut, moderasi maupun aksi di dalam gerak bersama-sama selaku anak bangsa. Nah itu yang mungkin menjadi ciri khas dalam setiap lapisan dan tempat yang ada di wilayah Banten atau Indonesia. Wujud nasionalisme seperti apa sih? Yaitu ketika simbol dan keberadaan semua lapisan umat beragama bisa diterima dan aman dan dijamin oleh negara. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta B. Halim yang telah menyampaikan beberapa inti persoalannya. Kita untuk 2 orang terlebih dahulu, kalau masih ada disiapkan. Yang pertama soal 198 pondok pesantren yang dikabarkan terjadi dialog BNPT dengan Komisi 3 di Bogor, atau ada atau tidak. Dan selanjutnya dari Pak Pendeta B. Halim, silahkan. Ya, Pak Kiai dari Ketua FSPB, Pak. Ya, terima kasih Pak Kiai. Tetangga dong kita ya, kita di Sentul. Tapi kalau saya lihat pertanyaan Pak Kiai, jawabannya Pak Kiai juga tahu. Kelihatannya Pak Kiai tahu, cuman mau ngetes ke saya gitu ya. Jadi gini Pak Kiai, saya sudah sampaikan di kantor pusat, pondok pesantrennya semuanya bagus, tidak ada, tetapi ada istilah dari MUI malah oknum tertentu berlindung di balik pondok. Jadi lebih kepada individunya, ya. Jadi pada individu. Jadi bukan kaitan masalah keseluruhan pondok, satu pondok, gitu. Tapi ada pihak-pihak yang berlindung di balik pondok dan kemudian mencoba memaparkan kepada lingkungan yang ada di sana. Jadi itu yang berkaitan dengan penyampaian 198. Untuk yang di Bogor, mungkin bagusnya kita bicara tertutup aja tadi. Kita nanti gak enak nanti diomongin nanti kan nanti apa dikiranya hoax lah ya. Jadi bagus. Dan kalau ada beredar di sosial media, itu saya lihat banyak yang hoax tuh, yang mengadu-ngadu gitu. Ada yang mengeluarkan ini. Jadi itu adalah udah ditambah-tambahin. Siapa yang nambah-tambahin? Yang tentunya merasa terganggu, karena mereka itu kuat sekali propagandanya, kuat sekali tim medsosnya. Jadi mereka sangat kuat sekali. Jadi insya Allah pakai kita, karena kita sama-sama Bogor ya, kita di Desa Tanggil, Hambalang, nanti kita khusus ya pakai khusus Bogor. Kita juga mesti ketemu ibu bupati ya nanti ngobrol masalah. Karena Bogor ini kabupatennya luas sekali. Iya, penduduknya 4 juta lebih kan, 6 juta gitu. Insya Allah ya Pak Kiai. Pak Pendeta, Pak Pendeta Beni, jadi tentang masalah terorisme itu pada dasarnya adalah sebuah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan ancaman kekerasan atau kekerasan yang berakibat efek ketakutan yang luas
yang kemudian bisa mengakibatkan korban jiwa, kerusakan fasilitas objek vital negara. Jadi di dalam hukum kita memang dibatasi yang kaitan masalah motif ideologi, motif politik, dan gangguan keamanan. Nah, gangguan keamanan ini berarti dia adalah bisa jadi bukan punya motif ideologi, bukan punya motif politik, namun karena sifatnya perbuatan kejahatannya itu adalah sebuah rangkaian kegiatan yang sifatnya sistematis dengan sengaja, apakah diawali dengan ancaman, kekerasan atau kekerasan, itu bisa masuk kepada terorisme. Jadi misalkan dia menebar ancaman di sosial media, nanti awas kamu sekeluarga saya bunuh, disebarkanlah ke seluruh masyarakat. Besok-besok diulangi lagi seperti itu. Besok-besok kejadian benar bahwa keluarga yang diancam dalam sosial media itu ternyata benar-benar dilakukan pembunuhan. Dia tidak punya motif ideologi, dia tidak punya ada pikiran politik, tetapi dia bisa dipersangkakan undang-undang terorisme karena telah menimbulkan keresahan yang luas di kalangan masyarakat, apalagi dia umumkan melalui sosial media tadi. Karena sosial media digunakan oleh masyarakat dan masyarakat tahu bahwa ada sebuah ancaman-ancaman yang menimbulkan rasa ketakutan. Jadi unsur-unsur delik pidananya apabila bisa dibuktikan, maka walaupun dia tidak punya motif ideologi di sini kan dia mungkin menebarkan ideologi yang bukan ideologi Pancasila misalkan, macam-macam lah pokoknya ideologi apa saja, atau juga motif politik, misalkan dia tidak ingin mendirikan negara baru, dia ingin mendirikan baru lagi, atau katakanlah ingin memisahkan diri dari NKRI. Dia walaupun tidak bagian daripada itu, tetapi karena melakukan ancaman kekerasan dan kekerasan yang dilakukan tidak tunggal, ada rangkaian kejahatan yang dilakukan, maka dia bisa dipersangkakan melakukan tindak pidana terorisme. Karena pada dasarnya terorisme itu adalah kekerasan. Bahasa internasional itu violence, extremism. Jadi kekerasan yang ekstrim yang dilakukan yang bisa menimbulkan dampak ketakutan yang meluas. Kira-kira itu Pak Pendeta Beni. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kepala. Diinformasikan Al-Mukarram Abdiyah Muhtadi sudah di perjalanan menuju tempat kita dan segera akan bergabung. Masih tersisa banyak waktu buat kita. Abah Habib tadi menyampaikan menyanyikan lagu Indonesia Raya bagian dari ikrar, bahwa kita sudah berada di negara Republik Indonesia, sudah menjanji dan ikrar kita. Tapi nampaknya masih ada sekolah atau lembaga pendidikan formal dan non formal yang masih menyatakan hormat terhadap bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia dihukumi haram. Mungkin ada yang mau bertanya dan lebih jelas berkaitan dengan ini, silakan. Barangkali Kiai Haji Wawan Gunawan kami minta untuk statementnya. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Walana Habib Bakri Binyarinya yang kami hormati dan banggakan, yang telah mendapat kehormatan Allah Subhanahu wa taala, semoga ditambah-tambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Jenderal Komjen Bang Boy Rafi Afan yang hadir, alhamdulillah, juga Pak Wakil Gubernur, para alim ulama, para sepuh, para sepuhan, pimpinan pondok pesantren dan kepala, kami dari Forum Silaturahim Pondok Pesantren
Provinsi Banten mengucapkan selamat datang pada Maulana Habib Lutfi dan juga Pak Komjen Api di Provinsi Banten. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Maulana maupun Pak Komjen bahwa sel-sel, barangkali disebutkan sel-sel terorisme ini sudah merasuk ke jiwa bangsa Indonesia ini. Karena memang kalau kita melihat sejarah awalnya masuknya Ikhwanul Muslimin itu kan dari tahun 80. Untuk karena itu sudah 40 tahun lah kalau melihat masanya mereka itu sudah beranak pinak di bangsa kita. Oleh karena itu, sebagaimana tadi disampaikan oleh Wakil Gubernur bahwa memang sudah baik di Indonesia maupun khususnya di Banten juga sudah berbagai hal. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh beberapa baik dari Ketua MUI Provinsi Banten maupun dari Talib dan juga berbagai masyarakat yang menyampaikan bagaimana istilahnya untuk mengantisipasi. Jadi mengantisipasi hal-hal yang memang sudah beranak pinak dan sudah selesai sudah. Jadi intinya bagi kami dan Forum Silaturahmi Pondok Pesantren sangat berharap kepada Maulana Habib Lutfi maupun Komjen Rafi Amar untuk secara intens berupaya kepada di Banten ini, karena Banten merupakan tadi disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur merupakan benteng NKRI. Nahdlatul Ulama adalah merupakan akarnya NKRI. Kalau misalkan Banten dan NU dikalahkan barangkali NKRI ini, saya khawatir tidak ada lagi NKRI. Itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kunjungannya. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi Banten. Itu yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Wawan Gunawan. Kami informasikan juga nanti malam peringatan Isra Mi'raj di tempat ini yang akan disampaikan ceramahnya nanti oleh Habib Lutfi, dan mohon berkenan yang hadir sekarang nanti malam juga dapat hadir kembali bersama undangan yang lainnya. Terakhir kami berikan kesempatan kepada peserta yang mewakili unsur perempuan. Dari tadi ini belum ada yang perempuan menunjukkan dirinya menyampaikan pertanyaannya. Silakan Ibu Siti Nurasiah dari Universitas Wasilatul Falah. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Maulana Habib Lutfi yang kami banggakan, dan juga Pak Komjen Rafi Amar selaku pimpinan kami di BNPT dan kami di FKPT Banten, dan juga Pak Wakil Gubernur, terutama juga wabil khusus untuk tuan rumah pimpinan Pondok Pesantren Nurul Falah. Semoga berkah buat pesantren Nurul Falah dan kebak semuanya. Kita bangga kedatangan Maulana Habib Lutfi. Alhamdulillah, saya sangat bangga sekali bisa hadir di sini. Merasa sangat mudah-mudahan Bapak ke depan bisa lebih baik lagi, dan terutama pemikiran bisa memberikan pengembangan kontra narasi radikalisme dan terorisme. Apalagi tadi Pak Wagub berpesan bahwa nanti mungkin Pak Wagub akan kerjasama dengan Diskominfo untuk mengkontra narasi tentang program-program digital yang bertemakan tentang wawasan kebangsaan, moderasi beragama dan lain-lain. Dan mungkin kami juga FKPT, terutama kami bidang perempuan dan anak, ingin sekali mungkin di para kaum perempuan dan ibu, terutama yang sering menggunakan medsos di rumah, tidak serta-merta sering menyebar berita hoax dan hate speech yang mengakibatkan akhirnya itu menjadi sebuah fitnah dan sangat merugikan kita semua. Dan ini masukan mungkin untuk kita semua, dan terutama BNPT
untuk adanya kampung damai yang menjadi contoh gitu ya, maksudnya terutama para tokoh agama di sini. Alhamdulillah para pimpinan ulama dari NU hadir semua di sini, dan mereka adalah penjaga gawang untuk memberikan dakwah syiar moderasi beragama. Dan ini mungkin bisa menjadi masukan untuk BNPT menjadi ke depan ada kampung damai di Banten. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abah Habib untuk memberikan saran dan pendapat dan jawabannya kepada para peserta penanya. Silakan. Hadirin yang saya tanyakan, saya pribadi itu pecinta musik, senang seni budaya, dan sampai sekarang pun saya suka bermain. Dan saya mempelajari musik itu, apalagi ngarang gitar, ngarang lagu saja sungguh. Yang saya kagumi dalam dunia musik itu notnya cuma 7: do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada suara miring hanya 5: do, di, re, mi, fa, fi, sol, sel, la, ri, kembali lagi pada si. Jadi kalau dihitung itu cuma 12. Anehnya bisa dipakai seluruh dunia, itu yang saya kagum. Dan tidak lepas daripada not itu sendiri, sehingga bisa dibagi dari 4 oktav. Kalau umpamanya suara C, pengarang lagu itu menulisnya do, jatuhnya bisa mi. Ini yang ahli musik. Tidak terlepas dari kegaguman tersebut, musik itu para pemusik yang benar-benar, terutama khususnya yang membaca not dalam. Umpamanya saya tanya, satu stok viol itu berapa lama? Satu stok viol itu, dan duduknya orang pemegang viol itu tidak boleh asal. Ini harus lurus. Saya belajar soalnya. Sebab itu ada debunya. Ya, stok itu kalau tidak perhatian itu ke paru-paru. Makanya baiknya mengutul viol di depan untuk kesehatan pemusik itu sendiri. Para beliau membaca notes dan tahu bagiannya, taat, tertib, dan luar biasa. Ruang demo itu pasti ada. Demo pun tidak terlepas dari not itu sendiri. Walaupun improvisasinya banyak, seperti orang yang senang lagu jazz itu, wah, muter-muter lagunya itu, ujungnya ada teko doa. Muter ya, anjoke podo. Apalagi kalau lagu-lagu yang sentimental atau lagu-lagu yang sendu-sendu atau membangun, seperti trompet terutama yang banyak digunakan, saxophone, ini gitar, ini jadi ajar untuk alat demo di dalam musik. Dengan bangun dan meniupkan dan sebagainya. Tapi tetap tidak terlepas daripada konteks. Nah, kalau kita mau belajar dari segi ini saja, bisa membangun secara rasional, bisa menghargai hak-hak apa yang ada di dalam dunia musik itu sendiri, khususnya. Dan bagaimana kita mengenal masyarakat dalam dunia musik, bisa memberikan waktu, ruang waktu, sehingga adanya bom-bom waktu itu yang mau meledak, sumbunya sudah kita ambil
Karena apa? Kita nurut notnya ini. Itu diantaranya. Penanganannya halus, penanganannya rasional. Sebetulnya filosofi ini sudah terangkat 1000 tahun yang lalu. Oleh siapa? Dalam Mahabharata. Terus dikembangkan oleh Kanjeng Sunan Bonang dengan santrinya yang sangat populer, Kanjeng Sunan Kalijogo. Kita kagum ada filosofi 3 hal di sana dalam dunia pewayangan. Mengapa para wali itu juga berhasil? Ya tidak terlepas dengan menggunakan seni musik dalam dunia perwayangan. Karena filosofinya sangat luar biasa. Ini kira-kira kepanjangan enggak, Pak? Ya saya tanya dulu, nanti bosan nanti. Tidak, lanjut. Siapa di antara 3 beliau itu? 1 Krishna, kedua Werkudara atau Bima, yang ketiga Semar. Coba kita melihat bagaimana seorang Krishna sebelum menjadi sang noto sudah belajar noto. Siapa saja tokoh-tokoh ini sebelum menjadi sang noto belajar noto sih. Bagaimana caranya menata sehingga tertata dengan baik. Maka dibekali 5 hal. Yang pertama, mengerti mandito, ilmu ulama atau agama lain yang beliau agamanya sama, bisa mengambil suri toladan ketokohan-ketokohan yang disebut mandito itu tadi. 1. Tahu persis benar bagaimana ilmu ulama, ilmu tokoh agama, bekal untuk menghadapi situasi yang terkadang panas, terkadang di telinga cukup peng-pengan dan lain sebagainya, tapi ada peredam. Dengan dasar pengetahuan ilmu agama yang diyakini dan dibimbing oleh tokoh-tokoh, itu disebut ilmu mandito. Yang kedua, Krishna itu mempunyai ilmu, mempunyai kaca benggala. Kalau di dalam dunia Islam disebut al-mukashif atau inkisaf, tapi kalau dalam ilmu Jawa disebut weruh sejeroning winarak waskito. Beliau tahu, bukan untuk melihat kaca benggala ini apa yang akan terjadi ke depan, bukan. Tapi intelijensi kita itu dituntut sejauh mana. Tidak harus intelijensi yang formal. Maaf, gejolak apa yang akan muncul di suatu kampung atau wilayah, kita ini tanggap atau tidak? Apakah tergantungan kepada TNI dan Polri saja? Apakah kita merasa ini kebersamaan kita, tanggung jawab kita bersama? Mestinya tidak harus si yang ada sinkron, saling mendukung, saling bahu-membahu dalam mengayahi bangsa ini terutama. Itu intelijensi kita. Yang kedua, Krishna mempunyai namanya Cukumanik Hastobino. Ini tidak kalah pentingnya. Kita mampu tidak menyimpan rahasia, baik rahasia negara, rahasia bangsa ini, dan lain sebagainya. Bukan satu kesaktian untuk menyimpan orang yang tinggi besar bisa dimasukkan di Cukumanik jadi kecil, kan itu. Masalah yang besar bisa kita redam gitu. Itu diantaranya, supaya tidak menjadi konflik atau menambah konflik. Ini yang pertama. Maka perlunya orang-orang yang seperti Krishna ini turun ke bawah. Tidak bisa hanya perorangan saja, dipertanggungjawabkan kepada TNI saja, tidak.
Tidak bisa. Tanggung jawab ini kepada Polri saja tidak bisa. Kepada ulama saja atau tokoh agama saja tidak bisa. Ini tanggung jawab kita bersama. Bagaimana untuk bangsa ini dan masa depan yang akan datang dipersiapkan. Yang keempat, beliau mempunyai secara ilmiah Wijaya Kusuma. Dengan Wijaya Kusuma ini, kalau dalam cerita pewayangan, orang yang mati ditempelin hidup. Padahal bukan itu. Ini tanah yang kering itu supaya subur dari mana? Pertanian yang mati supaya tumbuh itu gimana? Ini intelektualnya orang nggak ada, supaya intelektualnya muncul bagaimana? Dan ilmuannya semuanya tumbuh dan sebagainya. Hidup dunia pertaniannya, hidup dalam dunia ekonominya. Tapi tidak terlepas bahwa Kresna pun mempunyai senjata pamungkas. Apa diantaranya kalau sekarang senjata pamungkas? Ya senjata pamungkas kita bersama BNPB. Inilah yang harus kita betul-betul di antaranya. Sehingga di tengah-tengah Amartapura mempunyai seorang tokoh yang luar biasa namanya Bima, bisa melahirkan 3 tokoh yang luar biasa. Siapa di antaranya? Yang namanya Gatot Kaca, ahli antariksa, ahli astronomi. Bukan kesaktian Gatot Kaca bisa terbang. Yang kedua Antarejo, ahli pertambangan, ahli pertanian, geologi, vulkanologi, dan sebagainya. Isyarat dari dulu sudah ditunjukkan. Yang ketiga Antasena, ahli kelautan. Indonesia punya, Pak. Luar biasa. Yang terakhir Karangkumaritis yang dimandegani oleh Semar, penyeimbang. Tapi jangan lupa di situ pasti ada tokoh yang mulutnya moncong.